Napas Thunder Eagle King mengunci Yihe dan Chen Ping dalam sekejap, dan mereka berdua bahkan tidak bisa bergerak saat ini. Kekuatan tubuh Chen Ping terus-menerus meledak, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Ini adalah celah dalam kekuatan. Di hadapan kesenjangan kekuatan absolut, bahkan jika Chen Ping memiliki avatar naga emas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Yihe mengikuti Chen Ping dengan ketakutan di matanya, dan pemandangan sebelum kematian muncul. Tapi ketika Thunder Eagle King menamparkan mereka berdua dengan telapak tangannya, hembusan nafas tiba-tiba meletus dari belakang mereka, langsung memblokir serangan Thunder Eagle King. Raja Lei Ying, bukannya kamu tidak memahami aturan Kabupaten Jialing, tetapi kamu berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Apakah ini berarti kamu tidak menganggapku serius di Kabupaten Jialing? Pada saat ini, Tuan Yan berjalan perlahan di depan Chen Ping dan Yihe, menghalangi mereka. Raja Lei Ying sedikit mengernyit saat melihat Tuan Yan, orang ini mencuri buah guntur langitku, aku hanya ingin mendapatkannya kembali. Raja Lei Ying, jangan bilang dia mencuri buah guntur langitmu, bahkan jika dia membunuh ayahmu, dia tidak bisa bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing kami. Jika kamu ingin membalas dendam, aku tidak akan mempedulikannya sampai Kabupaten Jialing sedang dalam perjalanan. Tetapi jika Anda ingin melakukan sesuatu di Kabupaten Jialing, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Tuan Yan berkata dengan mata tajam. Wajah Raja Lei Ying menjadi jelek, tetapi dia tahu bahwa jika dia berani bergerak di Kabupaten Jialing ini, dia mungkin tidak dapat pergi dari sini. Oke, kalau begitu aku akan menunggu sampai mereka meninggalkan Kabupaten Jialing. Raja Lei Ying mengangguk, lalu menatap Chen Ping dan Yihe dan berkata, kalian berdua tunggu aku, jika aku melihat kalian berdua meninggalkan Kabupaten Jialing, aku akan segera membunuh kalian. Setelah selesai berbicara, Thunder Eagle King menghilang dalam sekejap mata. Kekuatan penindas pada Chen Ping dan Yihe juga menghilang dalam sekejap. Tuan Yan, terima kasih atas penyelamatanmu. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju untuk berterima kasih padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya melakukan tugasku. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, sosoknya juga menghilang. Melihat kedua orang itu pergi, Chen Ping tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak tahu kapan dia bisa berdiri di puncak dan berhenti takut pada siapapun. Yihe sepertinya melihat apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia berkata, Tuan Chen, sangat jarang bagi Anda untuk mencapai tingkat ini pada usia yang begitu muda. Perjalanan menumbuhkan keabadian membutuhkan kemajuan bertahap, jadi Anda tidak harus khawatir. Chen Ping mengangguk, lalu keduanya kembali ke halaman. Karena kompetisi apoteker resmi dimulai keesokan harinya, beberapa orang beristirahat lebih awal, meskipun Liu Ruyan sangat ingin bercumbu dengan Chen Ping, tapi memikirkan kompetisi besok, dia hanya bisa menahannya. Keesokan paginya, beberapa orang bergegas ke asosiasi apoteker lebih awal. Saat ini, di pintu masuk asosiasi apoteker, ribuan orang mengelilinginya, sangat ramai. Mengapa ada begitu banyak orang tahun ini? Penatua ketiga tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat situasi ini. Mungkin ada hubungannya dengan menjadi tempat pertama tahun ini dan bisa mendapatkan hadiah khusus dari Kabupaten Jialing. Kata Ruyan Liu, Chen Ping melihat begitu banyak orang mengantri di pintu masuk asosiasi apoteker, dan tiba-tiba terdiam. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin juga tinggal di rumah Danyang Men kemarin, sehingga dia tidak perlu mengantri. Kapan ini dijadwalkan? Yihe tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat kerumunan yang berdengung. Ayo berbaris perlahan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai berbaris. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang mengantri, seseorang tiba-tiba berteriak, Chen Ping, kamu tidak perlu mengantri, ikuti saja aku. Chen Ping menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Zuzu. Saya melihat Zuzu memimpin Meng He, berjalan ke arah mereka. Kakak Chen, kita bertemu lagi. Setelah melihat Chen Ping, Meng He menyapa Chen Ping. Chen Ping hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan, setelah mengetahui Meng He adalah seorang pria, Chen Ping tidak mau berurusan dengan pria ini dari lubuk hatinya. Melihat sikap Chen Ping, Meng He tidak marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan. Dan ada cahaya berkilau di matanya, dan dia menatap Liu Ruyan tanpa ragu.
Merasakan tatapan Meng He, ekspresi Liu Ruyan berubah jelek, dan kemudian dia bergerak 2 langkah di belakang Chen Ping. Dan Chen Ping juga menemukan bahwa ada yang salah dengan cara Meng He memandang Liu Ruyan, jadi dia menatap Meng He dengan dingin, lalu berkata kepada Zuzu, "Nona Zuzu, bukankah kita perlu berbaris? Tidak perlu antri lagi. Tuanku memintaku untuk menjemputmu. Jika aku membawanya, kamu tidak perlu berbaris. Ikutlah denganku." Setelah Zuzu selesai berbicara, dia mengikuti Meng He dan berjalan maju, dan keduanya masih berpegangan tangan, mengobrol dan tertawa. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, jelas bahwa Zuzu bertindak untuk keuntungannya sendiri, jadi Su Xingyue memintanya untuk menjemputnya, dan membawa Meng He sebelumnya juga. Su Xingyue tidak mungkin membiarkan Zuzu menjemput Meng He, itu pasti idenya sendiri. "Ayo pergi," kata Chen Ping, dan memimpin Liu Ruyan dan yang lainnya mengikuti di belakang Zuzu. "Chen Ping, siapa gadis ini?" Liu Ruyan bertanya. "Murid tetua Su, dari Sekte Danyang," kata Chen Ping. "Kalau begitu laki-laki di sebelahnya adalah pacarnya, kan? Tapi laki-laki itu benar-benar tidak terlihat seperti laki-laki yang baik. Dia hanya menatapku dengan mata mesum, yang membuatku merasa canggung," kata Ruyan Liu. Chen Ping memberi tahu karakter Meng He lagi, dan Liu Ruyan berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengarnya, "Gadis ini terlalu bodoh, dia menyukai pria seperti ini, dia pasti akan tertipu dan menangis." Saat berbicara, Zuzu telah membawa mereka ke pintu samping asosiasi apoteker, di mana ada juga penjaga, tetapi tidak ada yang mengantri. Zuzu menunjukkan token gerbang danyangnya, dan langsung masuk. Melihat pemandangan ini, Chen Ping tidak dapat menahan desahan bahwa dunia surgawi dan manusia tidak berbeda dengan dunia sekuler.